Nah, ini tabrakan dia. Yang istilah saya adalah hari ini terlalu banyak naga-naga ini melilit Garuda. Burung Garuda kita sebagai lambang negara ini terlalu banyak dililit oleh naga-naga Apakah kapitalis. yang Pak maksud 9 naga ini? Mungkin lebih banyak sekarang. Itu yang kadang-kadang itu yang saya terkecoh. bilang itu paradigma kapitalis yang dikuasai oleh oligarki. Karena begini, saya mau bilang ya, bagaimana murahnya berkuasa di Indonesia. Karena saya sebagai ketua umum partai saya sudah mulai ketemu. Ada konglomerat nih ngumpulin duit. Punya berapa? 3 triliun. Kumpulin nih 3 triliun. Kumpulan nih. Kalau ada 9 orang kan sedikit ya. Kalau ada 10 orang, berarti kan masing-masing hanya 300 miliar. 300 miliar. Dia support partai tertentu. Dia biaya itu. Caleg-caleg utama dia bajak, orang-orang hebat dia bajak. Kursi parlemen dia kuasai. Oke. Di parlemen kemudian ada 2.600 triliun uang dikelola. Sekian untuk daerah, sekian untuk pusat, sekian untuk anggaran rutin dan sebagainya, semua dibagi, ada sekian anggaran. Dari anggaran ini saja, pengadaan ini setahun sudah kembali angka ini. Karena modalnya hanya segitu. Oke? Satu. Yang kedua, yang dia cari apa? Izin. Izin tambang, izin ini, izin ekspor, izin impor, izin ini. Lah ya. Saya dengar satu izin saja bisa sampai 600 miliar keuntungannya. Nah, terkait penundaan pemilu, Pak Pasek. Nah, saya dapat ngobrol sama di media sosial sama orang yang saya lihat dia ada kedekatan dengan orang-orang intelijen gitu loh. Ya. Jadi ini memang ada settingan seakan dibuat pemilu ini ditunda sampai 2025 dengan terkait IKN gitu, Pak. Nah, menurut Pak Pasek gimana nih? IKN adalah IKN, pemilu adalah pemilu. IKN itu adalah program yang dikaitkan dengan adanya undang-undang pemindahan ibu kota negara. Itu adalah tetap dia kena udah amanat undang-undang harus jalan. Meskipun siapa pemimpinnya harus jalan. Ya harus jalan undang-undang. Oh. Karena undang-undang. Oke. Nah, tetapi pemilu itu amanat konstitusi 5 tahun sekali harus berjalan. Ini amanat konstitusi harus berjalan 5 tahun sekali. Tidak ada instrumen apapun yang membolehkan penundaan pemilu, termasuk putusan pengadilan sekalipun. Karena putusan pengadilan itu harus bersumber juga dari undang-undang dan konstitusi. Gitu. Jadi tidak bisa itu ditunda. Tetapi yang bisa adalah pemilu susulan, tidak secara nasional. Tapi kalau di daerah itu mungkin ada bencana alam dan sebagainya itu disusulkan. Tapi tidak boleh dia ditunda apalagi sampai 2 tahun lebih, 2 tahun 4 bulan. Sehingga jatuhnya jadi 2025, Juli 2025. Itu kan Tapi menurut saya politik, itu sangat konyol. Dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Bisa aja ada settingan-settingan tertentu dibuat seperti A sehingga saya dengar-dengar isunya begitu, terjadi polarisasi sana sini, terjadi kisruh sana sini sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk menunda. Mungkinkah kalau dalam politik Semua bisa disetting oleh kekuasaan. Tetapi siapapun pengalaman saya, siapapun melanggar konstitusi dia pasti akan terjungkal. Konstitusi yang menjungkalkan. Makanya menurut saya sebaiknya tidak itu polanya. Polanya bukan begitu. Kalau ingin konstitusional ya. Kalau alasannya IKN sudah kan secara undang-undang sudah gini. Undang-undang kan sudah ada. Makanya nanti kalau masyarakat ingin IKN itu berjalan, pilihlah partai-partai politik yang akan memperjuangkan IKN itu tetap ada. Berarti ada kemungkinan tidak dilanjutkan berarti. Kalau undang-undangnya diganti. Oh, oke. Berarti Kan dia tidak di konstitusi. Kalau di konstitusi dia harus diamandemen. Kalau dia di undang-undang maka yang duduk di parlemen itu untuk menjaga IKN ini jalan di DPR itu harus orang yang setuju IKN itu ada. Contohnya Partai Kebangkitan Nusantara. Itu pasti mendukung IKN. Karena ibu kotanya IKN, Pak. Karena itu ibu kota negara namanya Nusantara. Oh. Sehingga kita berpikiran IKN itu memang disiapkan untuk PKN ada di situ kan. Sehingga posisi politik kita ini jelas mendukung. IKN itu harus ada di situ. Ini sangat benar itu cara penataan dan saya sudah pernah beberapa ibu kota yang berpindah itu kita sudah pernah lihat. Malaysia dengan Putrajayanya memang ada kelemahannya di mana. Kazakhstan ya
dari Almaty kemudian ke yang sekarang Astana itu ada perbedaannya. Jadi Nur Sultan sekarang atau Istanbul dengan Ankaranya kita pelajari semua. Atau dari New York, Philadelphia kemudian ke Washington. Ini kan kita pelajari dan Indonesia memang memerlukan itu. Karena kalau dia ada di Kalimantan, maka yang dari Papua dan dari Aceh ini ada keseimbangan biaya dalam proses penggeraknya itu dan duduk tengah itu kan. Posisi tengah Kalimantan dan pertumbuhan ekonomi juga akan menjadi lebih bagus. Kalau Pak Pasak melihat sendiri selaku orang yang sering berkomunikasi dengan orang-orang elit politik di pusat, ada nggak gerak-gerakan untuk menjegal proyek IKN ini, Pak? Ada. Banyak. Ada. Dan ada juga pasti partai politik yang nggak setuju juga. Itu yang ditakutkan oleh pemerintah saat ini. Gitu. Karena apa? Berangkat dari Hambalang. Hambalang itu kan tidak dituntaskan karena sebagai museum kegagalannya Partai Demokrat. Sampai sekarang pun tidak dituntaskan ya? Tidak dituntaskan oleh kekuasaan sekarang. Ini saya harus objektif ya. Harusnya kan diselesaikan dong. Kalau IKN berkuasa, kalau PKN berkuasa saya selesaikan Hambalang. Selesaikan Hambalang. Kita bangun Hambalang dengan baik biar tidak lagi Partai Demokrat, Pak SB semua beban soal Hambalang. Saya selesaikan IKN, jadi semua happy. Makanya kalau ingin happy pilih PKN kan begitu. Aduh, mantap. Loh, ngapain kita harus mendesain politik kita sandera seperti itu? Kalau sekarang Hambalang didesain seperti ini jadi bulan-bulanan, saya khawatir ketika nanti capresnya orang lain yang tidak seide dengan itu, maka PDIP akan jadi bulan-bulanan karena IKN-nya dihambat. Kan tidak bagus. Uang negara loh itu semua. Mestinya cara berpikir kenegarawanan bukan begitu. Selesaikan semua. Masing-masing sudah punya porsi legal politiknya itu dia sudah ada. Apa yang mau dia ini kan, passion dia sudah ada gitu loh. Janganlah. Terus terkait terbuka tertutup ini kira-kira apakah memang harus dibuat jadi tertutup lagi, Pak, sistem pemilunya? Itu hari ini masih sidang ini tunda-tunda terus itu di MK. Sampai hari ini terbuka. Terbuka ya. Sampai hari ini terbuka. Pak Pasak masih setuju yang terbuka gitu. Kalau di PKN mau terbuka dan tertutup kami harus siap. Tetapi kalau mau berpikir secara objektif soal demokrasi, maka terbuka adalah pilihan yang paling baik partisipasi publik. Saya pun kalau tidak terbuka, mungkin saya tidak akan pernah di Senayan. Jadi anggota ya. Karena saya dulu maju kan tidak nomor cantik. Saya nomornya kan nomor mati, nomor 4. Kalau alasan karena money politik di tertutup pun memungkinkan sekali ya. Money politik bisa di mana-mana. Manitokrasi itu ada di mana-mana. Hanya memang ini kan problemnya begini. Ketika paradigma berpolitik ini selalu kapitalis yang menguasai, oligarki kapital yang menguasai, maka selamanya akan dihembuskan politik itu harus bawa uang, harus punya ini. Nah, sementara kami di PKN melawan itu. Kami selalu mengatakan tidak mesti berpolitik itu harus dengan uang yang di depan. Yang penting cukup untuk bergerak, sisanya adalah ide dan gagasan. Dan selalu saya bilang bahwa republik ini merdeka bukan karena uang, tapi munculnya ide gagasan dan gerakan penyadaran. India merdeka karena Mahatma Gandhi mengajarkan gerakan penyadaran. Jadi di mana-mana puncak daripada peradaban politik kita kalau ingin sukses itulah ide gagasan dan penyadaran. Makanya kami pakai bahasa kebangkitan Nusantara. Ingin membangkitkan kembali kejayaan Nusantara yang dulu. Hari ini pasti bisa kita bangkitkan lagi. Nah, ini tabrakan dia. Yang istilah saya adalah hari ini terlalu banyak naga-naga ini melilit Garuda. Burung Garuda kita sebagai lambang negara ini terlalu banyak dililit oleh naga-naga kapitalis. Apakah yang Pak maksud 9 naga ini? Mungkin lebih banyak sekarang naganya sudah beranak. Bukan 9 naga lagi, sudah lebih banyak lagi ada naga-naga ini melilit burung Garuda sehingga dia tidak bisa lepas. Mungkin karena waktu dia nyalon jadi presiden gitu biaya kan. Makanya kalau rakyat tuh betul-betul begini ya. Ketika kita membuat puncak-puncak peradaban itu tanpa ada korupsi. Membuat Borobudur, Prambanan apa itu semua dengan tulus ikhlas perjuangan memberikan yang terbaik. Kalau semuanya bergerak ke arah sana, maka negara kita dengan cepat akan menjadi negara maju. Karena semua ada di kita. Semua ada di kita. Hanya mental kita saja dirusak. Mental kita dirusak dari pelajaran sejarah. Dari pelajaran sejarah dulu kita dirusak. Tanpa kita sadar. Di mana pelajaran sejarah itu? Selalu isinya adalah perang.
Kerajaan ini perang dengan kerajaan ini, kerajaan ini. Alam bawah sadar kita akhirnya antar anak bangsa kita dipaksa untuk berperang. Bagaimana kemudian di Jawa Barat tidak boleh ada jejak-jejak Majapahit? Mau nama jalan, nama apa nggak boleh. Begitu juga di Jawa Timur, kan tidak bagus begitu. Nah, kenapa itu buatan Belanda semua? Coba sejarah kita ubah. Puncak-puncak peradaban kita itu diajarkan dengan baik. Misalnya, ketika kita ngomong Prambanan, itu jangan hanya cerita soal kapan itu dibuat, abad keberapa. Jangan. Coba kita ubah. Arsitekturnya itu seperti apa? Bagaimana batu yang berat itu bisa dipindahkan dari daerah aliran sungai Gunung Merapi pindah ke sana? Transportasi apa dipakai? Ini kan ilmu pengetahuan semua. Bagaimana mengukir? Bagaimana kemudian antar batu bisa ditata sedemikian rupa di tengahnya tuh lubang? Yang dikenal dengan hari ini interlocking system. Tidak ada beton bertulang, tapi bangunan bisa tinggi, tahan gempa karena dia bergerak begini. Ada gempa dia bisa bertahan karena interlocking system itu. Bagaimana di di Toraja ada mumi dengan sistem biokimia kita, ilmu balsam apa semua. Anak-anak kita dikasih pelajaran sejarah yang mendekat dengan sains, maka semua cara berpikirnya sains dari bawah. Tidak berpikir perang. Coba kita punya pahlawan nasional, tapi cerita pahlawan nasional kita selalu berakhir dengan dia meninggal. Ini salah dalam konteks membangun narasi kebangsaan, nasionalisme itu salah. Contoh, kita ambil contoh misalnya Rusia. Ketika namanya Uni Soviet, perang dengan Nazi Jerman. Nazi ketika itu sangat berjaya, sangat kuat, paling kuat. Perang, menang Uni Soviet, sekali menang. Kemenangan sekali itu yang kemudian dikembangkan sampai hari ini. Membuat rasa nasionalisme menjadi negara besar. Harusnya begitu kita. Membuat pelajaran sejarah dari anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita dari kecil, nasionalisme itu udah percaya dirinya udah besar. Hari ini Vietnam membuat itu. Vietnam selalu mengatakan bahwa kita bisa mengalahkan negara adidaya, superpower Amerika Serikat. Berarti kita bisa lebih besar. Anak-anaknya dididik seperti itu, sekolah kemana-mana. Makanya hari ini pertumbuhan Vietnam dengan cepat naik. Dari gerakan penyadaran dulu. Nah kita kan enggak. Anak-anak kita dipaksa hedonis, kapitalis, pelajarannya kemudian adu domba semua. Akhirnya kita lebih mudah mencaci maki daripada memikirkan yang positif. Itu kira-kira. Nah, 2024 ini Pak Pasha akan nyalon kemana ini kira-kira Pak? Udah ada bayangan? Kalau saya siap di mana saja. Karena kita sebagai ketua umum partai kan. Ketua umum partai. Jadi kita lebih pada bagaimana, kan kita di partai ini ada 3 target. Target pertama lolos Kemenkumham, target kedua lolos KPU, target ketiga lolos Parlemen Nasional, Parlemen Daerah. 2/3 sudah lewat, tinggal 1/3. Nah 1/3 ini berarti kan kita berpikir tentang nasional. Saya lebih berpikir itu, walaupun mungkin paling tidak saya pasti dari Bali juga. Tapi kalau nanti ada yang Bali bagus, saya akan mengalah, saya akan memilih daerah lain. Karena bagi kita adalah keseluruhan ini. Karena posisi ketua kan harus merangkul ya. Kita kan ketua umum kan. Jadi harus kita memposisikan sebagai ketua umum, tidak hanya sebagai caleg saja. Makanya saya sangat berharap misalnya kayak saya misalnya ini walaupun di Bali memang basisnya merah pekat, tapi paling tidak ya saya ingin mengajak juga semeton Bali semua untuk anak-anak muda ke depan, Anda pun bisa berprestasi juga. Tidak hanya di bidang seni, tidak hanya di bidang pendidikan, tapi juga di bidang politik. Kalau hari ini saya bisa membuat partai dan kemudian memimpin sebuah partai dan mudah-mudahan ini selamat juga didukung oleh semeton Bali, ini bisa lolos PT. Saya kira ke depan ini bisa menjadi inspirasi juga untuk anak-anak muda kita berani. Walaupun kita minoritas, secara nasional kita bisa kok melakukan sesuatu, jangan kita minder. Kan begitu kan? Nah mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Saya lebih pada aspek itu saya utamakan. Kalau hanya membiarkan diri kita sendiri untuk jadi DPR RI, pilih saja partai yang pasti lolos PT. Ikut itu, nggak usah capek-capek, urus dapil. Sendirian kita jadi. Tapi value apa, nilai apa yang kita bisa berikan kan sedikit sekali. Hanya saya bisa terpilih 3 kali, saya terpilih 4 kali, 5 kali, hanya begitu. Tapi value yang kita tinggalkan kalau kita sudah tidak berpolitik lagi kan tidak ada inspirasinya. Tapi kalau hari ini saya kira ada inspirasi bagi orang Bali. Oh bisa kok orang Bali bikin partai, itu buktinya. Walaupun mayoritas di sini Muslim, mayoritas orang Jawa, orang Bali bisa kok, orang itu bisa kok. Diterima juga sama yang lain. Kenapa diterima? Karena Pancasila. Kenapa diterima? Karena Bhinneka Tunggal Ika.
Kan begitu. Kenapa diterima? Karena Nusantara. Iya, Kan iya. itu sehingga muncul rasa percaya diri kepada adik-adik kita yang muda-muda untuk berkarya dia di level nasional. Jangan hanya di Bali saja. Oke lah, arak kopi itu bisa bikin sehat katanya gitu ya. Tapi kalau menurut saya kok pendidikan yang jauh lebih penting. Oke. Oke, terakhir Pak Pasal, harapan untuk masyarakat Bali nih khususnya Pak Pasal. Nah, ini kan sudah mulai normal, udah mau tahun politik. Nah, apa pesan Pak Pasal dalam tahun politik ini bagi masyarakat Bali? Saya berharap Semeton Bali itu bisa mendesain simpul kekuasaan itu dengan demokratis. Artinya begini, kalau kita menginginkan eksekutifnya A dari partai A atau AB gitu, maka usahakan di parlemennya itu C dan D yang mayoritas. Sehingga akan Itu ada di Bali paling kental ya itu ya. harus itu bisa diciptakan. Kalau itu bisa bisa diciptakan, diciptakan itu Pak. sangat bisa. Kan yang milih masyarakat. Oke. Yang penting masyarakat jangan teriming-iming dulu soal rayuan bansos, rayuan sembako, rayuan amplop. Itu yang sulit. Ngayah dulu. Begini, Gimana cara menghilangkan itu budaya itu di Bali? Bisa. 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 Caranya Saya lolos mungkin kalau diambil termurah di antara yang lain saya lolos DPR RI. Boleh dicek. Berarti Apa- kualitasnya ditingkatkan. Apa yang saya lakukan di daerah, saya kira Semeton Bali yang pernah ketemu saya, si Mekramo mendengar betul. Saya selalu bercerita begini. Kita sebagai orang Bali itu adalah dilahirkan selalu disiapkan untuk menjadi manusia utama. Dengan bahasa Bali sesuai dengan audien ya, tapi saya bahasa Indonesiakan saja. Selalu disiapkan untuk menjadi manusia utama. Terbukti dari apa? Dari dia akan dibuat, dia harus melakukan pewiwahan dulu, upacara dulu. Biayanya besar. Kemudian sampai kemudian ketika hamil ada juga megedong-gedongan. Ketika kemudian lahir pun ada dari kepus-puser, abulan pitung dino, nulu bulanin, ngotonin, semua dengan upacara-upacara yang sedemikian rupa agar antara panca mahabuta kita dan roh kita menjadi manusia utama. Oke, benar. Nah, ketika kita sudah disiapkan menjadi manusia utama, kok ketika kita mau disuruh memilih pemimpin, kita tidak bisa menggunakan hal yang utama dalam diri kita, yaitu hidup kita, pikiran kita untuk memilih mana yang utama. Janganlah kalah sama luba. Saya ceritakan gitu. Luba itu tidak pernah sekolah, luba itu tidak pernah diupacarai, luba itu tidak pernah. Tetapi ketika dia memilih kopi, selalu dia pilih kopi yang terbaik. Hasilnya apa? Kotorannya pun dicari oleh manusia, termasuk manusia utama. Iya, iya. Dia ngopi kopi luwak yang harganya mahal. Kotorannya pun mahal harganya. Nah, kenapa kita sebagai manusia nggak malu dengan lubak yang dia bisa memilih yang terbaik? Kenapa ketika milih pemimpin dia tidak bisa melakukan yang terbaik? Cobalah hari ini pilih pemimpin yang menurut Anda tepat, pas, terbaik, mampu menjaga kita semua, maka saya kira Bali ini akan tumbuh dengan baik. Masalahnya di Bali itu fenomenanya begini Pak. Ini Bali Banjar, Blag, 1M, 500 juta. Pembangunan renovasi Bali Banjar gitu. Gimana? Tapi terus pendidikan kita kualitas menurun. Hari ini Iya. pendidikan kita menurun, kemiskinan kita meningkat, Iya. bangunan kita megah. Kita bangga, mata kita ini bangga. Matanya bangga. Mata kita ini bangga, lihat bangunan begini, megah kita bangga. Tapi yang membangun ini semua dari luar. Padahal sebenarnya itu Faktanya kemiskinannya kan meningkat. Kalau mestinya uang sekian banyak turun, membangun, maka kemiskinan harusnya menurun. Karena ada uang bergerak. Berarti uangnya kan ketarik lagi keluar. Bisa saja mungkin Banyuwangi yang meningkat. Bisa saja mungkin Mataram yang meningkat. Bisa saja daerah lain yang meningkat. Betul, Karena betul. dari sana datangnya semua. Atau di sana belanjanya. Sehingga kemiskinan di kita malah meningkat. Hari ini kemiskinan meningkat. Data BPS. Bukan Di data Bali, saya. Di Bali meningkat. Kemudian pendidikan turun. Bukan hanya turun drastis. Tingkat SMA kita hancur hari ini. SMA 4 unggulan turun sangat jauh sekarang. Ratusan turunnya dibandingkan sekolah-sekolah lain di Indonesia. Bayangkan apa yang dibanggakan Bali dari internasional, tapi pendidikannya semakin jauh. Nah, maksud saya adalah ketika kita mengkritik, bukan kita membenci. Ketika kita mengkritik, karena ini nasib kita semua, anak-anak kita semua. Gitu loh. Makanya menurut saya kalau mau ke depan, mau baik, pilihlah orang yang tidak bawa uang. Iya. Berani nggak, jengah nggak orang-orang Bali begitu? Kalah nggak sama lubak dalam milih? Mindset masyarakat di bawah itu dicuci. Oh, seluruh bawa bantuan sekian. Ini orangnya yang bawa bantuan padahal itu hak
hak dari masyarakat Bali itu sendiri itu yang kadang-kadang itu yang saya terkecoh. bilang itu paradigma kapitalis yang dikuasai oleh oligarki. Karena begini, saya mau bilang ya, bagaimana murahnya berkuasa di Indonesia. Karena saya sebagai ketua umum partai saya udah mulai ketemu. Ada konglomerat nih ngumpulin duit. Punya berapa? 3 triliun. Kumpulin nih 3 triliun. Kumpulan nih. Kalau ada 9 orang kan sedikit ya. Kalau ada 10 orang, berarti kan masing-masing hanya 300 miliar. 300 miliar. Dia support partai tertentu. Dia biaya itu. Caleg-caleg utama dia bajak, orang-orang hebat dia bajak. Kursi parlemen dia kuasai. Oke. Di parlemen kemudian ada 2.600 triliun uang dikelola. Sekian untuk daerah, sekian untuk pusat, sekian untuk anggaran rutin dan sebagainya, semua dibagi, ada sekian anggaran. Dari anggaran ini saja, pengadaan ini setahun sudah kembali angka ini. Karena modalnya hanya segitu. Oke? Satu. Yang kedua, yang dia cari apa? Izin. Izin tambang, izin ini, izin ekspor, izin impor, izin ini. Lah ya. Saya dengar satu izin saja bisa sampai 600 miliar keuntungannya. Impor gula kita hari ini itu 63 triliun kerugian negara. Jadi begitu banyak negara ini harus dikelola dengan cara begitu. Hanya gara-gara kita waktu pemilu kita tidak berani melakukan terobosan besar. Kalau kita berani melakukan terobosan besar, maka 3 triliun urunannya para konglomerat ini kita lawan dengan pemilihan dengan kesadaran. Sehingga orang yang dipilih ini tidak ada ikatan. Iya. Sehingga dia berani melakukan tindakan. Bayangkan dari gula, 63 triliun kerugian kita. Hasilnya apa? Hari ini Indonesia adalah pengkonsumsi gula rafinasi terbesar di dunia. Hari ini. Pertumbuhannya tambah naik. Dampaknya apa? Indonesia pertumbuhan penyakit gula atau kencing manis tertinggi. Oke. Setelah ini tertinggi, impor lagi obatnya dari luar negeri. Mengimpor obat kencing manis. Uang kita ditarik semua ke sana. Iya. Coba ada gerakan penyadaran, akan berbeda nilainya. Berarti momen 2024 ini harus dipakai untuk sebenarnya itu. Kalau ada gerakan penyadaran menurut saya, kita akan semakin lama semakin terpuruk. Anak-anak muda kita daya juangnya berkurang, sudah dong asik dengan apa ya yang kayak model-model begini diprovokasi kan. Pilihan-pilihan ya menurut saya sih kalau untuk boleh lah ya. Tapi kalau itu menjadi jujur aja, kalau itu menjadi tagline kebanggaan sebuah kepemimpinan daerah, menurut saya sangat salah kamar. Saya pernah ke Rusia, ada vodka, ada ini biasa. Arak ini dampak dari Pak Koster menggemborkan arak ini, petani-petani itu sudah nggak membuat arak asli lagi di Karangasem, Pak. Jadi araknya itu adalah arak dari gula pasir. Gulanya boleh gula rafinasi juga itu. Makanya saya yang ujungnya penyakit kencing manis. Saya beli 2 jerigen, 1 jerigen itu petani arak yang asli, Pak. Saya jual sendiri, Pak. Karena arak aslinya malah ditinggalkan, yang ngetren malah arak dari gula pasir gitu, makanya. Kalau orang-orang baru kan enggak bisa bedain. Enggak bisa bedain makanya. Ya, saya bantu, Pak. Setiap bulan saya beli 1 jerigen gitu. Biar dia mau produksi kan? Iya. Lah, kalau itu kan jauh lebih bagus. Kalau yang itu bisa berkembang jauh lebih bagus. Sekarang pertanyaannya berapa yang diekspor? Itu dah. Berapa yang dikonsumsi orang kita? Kalau dikonsumsi orang kita kan percuma toh? Iya, benar. Harusnya kan ini memiliki nilai ekspor. Jadi souvenir untuk bawa ke luar negeri. Berapa angkanya itu? Dengan kerugian yang terjadi. Benar. Dengan ya beban sosial yang terjadi. Iya. Jadi mohon maaf kalau kita agak kritis sering, itu bukan saya membenci, saya menyayangi beliau. Betul. Tapi kan mindset pemerintah di Bali sekarang kan kritis dibilang musuh gitu. Termasuk Jak Bali juga kan dianggap musuh. Uya basar. Oke, Pak Masa, terima kasih. Terima kasih. Sudah berbagi cerita banyak sekali dan sangat mengedukasi dalam konteks tahun politik seperti sekarang. Jadi masyarakat Bali memang perlu banyak diedukasi soal politik menurut saya ya, karena dengan fenomena di lapangan yang memang banyak hal-hal yang seperti itulah gitu. Oke. Ya, terima kasih. Semoga sukses PKN Pak Pasa. Mohon doa restunya. Semoga kadang tumben berenang sareng lah. Oke, semoga Pak Pasa
tetap sehat selalu lah. Siap. Nggih. Sukses semua nih, Sukses Om semua. Santi. Om Santi. Om.